1 Agustus 2025 jadi tenggat waktu bersejarah. Bukan perang, tapi tekanan ekonomi besar-besaran dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhasil membuat dunia goyah. Dari Inggris hingga Indonesia, dari Eropa hingga Cina, semuanya akhirnya duduk di meja perundingan. Apa isi kesepakatannya? Siapa yang menang? Siapa yang mengalah? Dan seberapa besar dampaknya bagi ekonomi global? Selama beberapa pekan terakhir, Trump mengguncang dunia dagang. Dengan ancaman tarif setinggi 145%, ia memaksa negara-negara mitra untuk segera bernegosiasi. Banyak yang awalnya melawan, tapi satu persatu akhirnya menyerah dan teken kesepakatan. Kenapa? Karena risiko perang dagang terlalu besar. Dan inilah isi deal Trump yang berhasil menundukkan dunia. Inggris jadi yang pertama tunduk. Tarif impor kendaraan ke AS diturunkan dari 27,5% menjadi 10%. Sektor penerbangan juga dapat angin segar, suku cadang pesawat dibebaskan dari tarif. Langkah ini menyelamatkan industri dan lapangan kerja, tapi juga jadi bukti Trump berhasil menekan Inggris. Awalnya tarif Vietnam diambang 46%. Tapi kesepakatan akhirnya menurunkan jadi 20%. Namun ada satu syarat penting. AS memberlakukan tarif 40% untuk barang dari negara lain, seperti Cina, yang dicap sebagai produk Vietnam alias praktik transshipment. Vietnam selamat, tapi juga harus membersihkan praktik nakal tersebut. Kesepakatan dagang Jepang-AS bukan cuma soal tarif 15%. Yang lebih besar adalah investasi jumbo senilai 550 miliar ke AS. Jepang juga wajib beli 100 pesawat Boeing, naikkan impor beras AS hingga 75% dan buka pasar semikonduktor dan galangan kapal. Trump mengklaim, AS dapat 90% keuntungannya. Indonesia menyepakati tarif 19% untuk ekspor ke AS. Tapi lebih dari itu, RI juga setuju menghapus hampir semua hambatan ekspor AS ke Indonesia, bebaskan lisensi impor pangan dari AS, akui regulasi AS atas daging dan susu, buka penuh sektor digital untuk perusahaan AS dan bergabung di Forum Baja dan Standar Ketenagakerjaan. Kesepakatan luas, tapi juga penuh komitmen besar dari Indonesia. Filipina tadinya kena tarif 20%, kini ditekan jadi 19%. Tapi untuk imbalannya, Filipina harus tingkatkan impor otomotif dan pertanian dari AS dan bantu kurangi defisit dagang AS senilai 5 miliar. Kesepakatan ini jadi win-win, tapi lebih berat di sisi Filipina. AS awalnya ancam Uni Eropa dengan tarif 30%. Tapi akhirnya, deal di angka 15%. Namun, beberapa produk krusial seperti pesawat dan komponennya, produk farmasi dan bahan kimia strategis dibebaskan dari tarif. Uni Eropa juga setuju beli energi AS senilai 750 miliar dan tambah investasi 600 miliar. Bahkan, mereka akan beli ratusan miliar dolar peralatan militer dari AS. Kesepakatan dagang AS-Cina menandai berakhirnya babak baru, perang tarif. Cina kembali ekspor rare earth ke AS, bahan penting bagi industri teknologi. Sebagai gantinya, AS turunkan tarif dari 145% ke 30% dan cabut banyak pembatasan ekspor teknologi. Sementara Cina turunkan tarif ke AS jadi 10%. Ini adalah langkah damai, yang berdampak besar pada rantai pasok dunia. Apa yang kita saksikan bukan sekadar negosiasi. Ini adalah bagaimana satu negara AS lewat Trump, mengatur ulang peta perdagangan global. Tapi apakah ini adil? Apakah ini akan bertahan? Atau justru jadi bumerang?